Sarah ada di kamar hotelnya pas dia dengar ketukan di pintu. Dari lubang pengintai, dia lihat seorang lelaki berdiri di luar. "Sorry mengganggu, aku manajer hotel ini," katanya. "Database kami rusak, jadi aku harus ngecek ulang beberapa info." Sarah bilang dia akan kembali beberapa menit lagi, menjauh dari pintu dan menelepon keamanan hotel. Dia bilang ada lelaki yang akan merampok dia. Gimana dia bisa tahu? Lihat kartu pengenalnya, itu nama wanita. Dia bukan manajer hotel yang sebenarnya. Saat Anna sampai di sekolah, dia lihat kawannya Yana bingung sekali. Hari masih pagi, tapi sudah ada orang yang nyuri ranselnya. Yana pergi dari kelas untuk ke kamar mandi, dan saat itu pasti seseorang telah masuk dan mencuri barang-barangnya. Anna memulai penyelidikannya. Dina keluar dari lab robotika dan bilang dia telah betulin robot pagi itu. Kate dari kelompok pemandu sorak barusan memulai latihannya. Dan Jamal bilang dia telah menghabiskan waktu 3 jam buat mecahin soal matematika dan sekarang dia capek. Anna langsung tahu siapa yang telah mengambil ransel. Apa kamu juga tahu? Jamal, jam sekolah baru dimulai. Gimana mungkin dia sudah 3 jam di sana? Di pagi yang indah, Mikael dan Christine pergi hiking. Di suatu tempat, mereka lihat sungai yang harus diseberangi. Keduanya harus sampai di seberang. Tapi perahu cuma bisa berjalan pulang dan pergi sekali dan mengangkut 1 orang dalam tiap perjalanan. Tapi mereka berdua berhasil nyeberang. Gimana caranya? Gampang, mereka berdua pergi hiking di hari yang sama, tapi enggak pergi bareng. Jadi mereka tiba di sungai di saat yang sama, tapi di tepi yang berseberangan. Jadi setelah perahu membawa ke seberang sungai, Mikael bisa sampai ke seberang juga. Di sebuah pesta ada 9 permen dalam 1 kotak. 9 orang mengambil 9 permen, tapi 1 permen masih ada di dalam kotak. Bagaimana mungkin? Orang terakhir mengambil permen yang masih di dalam kotak. Saat esok lusa menjadi kemarin, lalu hari ini akan sama jauhnya ke hari Minggu seperti hari ketika kemarin lusa menjadi besok. Hari apa sekarang? Sekarang hari Minggu. Lihat, esok lusa menjadi kemarin di hari Rabu. Kemarin lusa jadi besok di hari Kamis. Dan Rabu serta Kamis sama jauhnya dari Minggu. Susan lagi menyusuri jalan saat dia lihat seekor anjing. Kelihatannya anjing itu barusan melarikan diri. Jadi dia angkat anjing itu dan mulai mencari pemiliknya. Dia masuk ke sebuah ruang kerja bersama. Di sana ada 3 orang. Susan langsung tahu siapa pemilik anjing itu. Gimana dia bisa tahu? Lihat cowok yang di tengah. Dia duduk di atas tali anjing. Ini hari ulang tahun Ryan dan dia ngadain game untuk teman-temannya. Dia taruh 2 kartu, 1 kuning dan 1 merah di dalam sebuah kotak. Aturannya, kalau seseorang mengambil kartu merah, dia akan menang Rp70.000. Tapi kalau yang diambil kartu kuning, dia harus bayar Rp7.000. Tak seorang pun tahu kalau Ryan berbohong. Dia naruh 2 kartu kuning di dalam kotak itu, bukan 1 kartu merah dan 1 kuning. Teman Ryan, Sandra, melihat teman-temannya kalah dalam permainan 1 demi 1. Tapi ketika giliran Sandra, dia menang Rp70.000. Kok bisa? Ketika gilirannya, dia ambil salah 1 kartu kuning tanpa sepengetahuan siapapun. Lalu dia ambil kartu yang tersisa, yang juga kuning, dan dia tunjukin ke teman-temannya. Ryan harus mengakui bahwa kartu pertama yang telah diambil dan disembunyikan Sandra merah. Kalau nggak gitu, semua temannya akan tahu kalau dia pembohong. Bagus Sandra. Ami harus melepaskan diri dari ruang keamanan tingkat tinggi. Tapi untuk itu, dia harus mecahin teka-teki.
Ada 2 benang di ruangan itu dan informasi yang dia punya cuma tiap benang butuh waktu tepat 1 jam untuk terbakar. Dia harus menghitung waktu dengan tepat selama 45 menit dengan bantuan benang itu. Gimana caranya? Ami harus menyalakan kedua ujung benang pertama dan 1 ujung benang kedua. Dalam 30 menit, benang pertama akan terbakar habis, karena ia akan terbakar 2 kali lebih cepat dengan kedua ujung yang terbakar. Lalu, dia harus menyalakan ujung kedua dari benang kedua. Saat itu, benang kedua masih akan punya 30 menit untuk terbakar. Tapi dengan menyalakan ujung yang lain, benang akan terbakar selama 15 menit. Tara, 45 menit terukur. Pada tanggal 1 Januari, Dewan menelepon polisi untuk melaporkan tindak kejahatan. Dia bilang dia telah pergi ke pesta malam tahun baru tetangganya malam sebelumnya. Dan ketika dia pergi, seseorang membobol rumahnya dan mencuri laptopnya serta barang-barang berharga lainnya. Saat polisi bertanya tentang pesta, Dewan bilang pestanya seru, makanannya enak, dan lampu hias bersinar terang serta indah. Dewan menambahkan mungkin tetangganya yang mencuri barang-barangnya. Mungkin dia nyelinap ke rumahnya saat Dewan lagi bersenang-senang di rumahnya. Polisi pergi menginterogasi tetangga Dewan, Tommy. Tapi begitu Tommy membuka pintu, polisi tahu dia nggak bersalah. Justru Dewanlah yang berbohong. Gimana dia tahu? Lihat lampu hias di pohon Natal. Ada 3 lampu yang hilang, artinya lampu hias nggak bisa menyala malam sebelumnya. Dewan bohong. Mito dalam ekspedisi ke Kutub Selatan. Dia telah menjelajahi area itu berhari-hari ketika badai mulai menerjang. Ketika mencari tempat berlindung, dia berhasil menemukan 2 gua. Dalam gua pertama ada beruang kutub yang kelihatannya sangat lapar. Di gua kedua, udaranya dipenuhi gas-gas beracun. Gua mana yang harus dipilih? Gua pertama, beruang kutub nggak hidup di Kutub Selatan. Harry punya pohon apel. Jumlah apel di pohonnya menjadi 2 kali lipat tiap minggu. 30 minggu kemudian, pohon itu benar-benar penuh buah. Apa kamu bisa menebak berapa minggu yang dibutuhkan pohon itu agar penuh dengan jeruk? Jeruk nggak tumbuh di pohon apel. Tapi kalau aku nanya tentang apel, jawabannya sekitar 29 minggu. Sebab, seperti yang kamu tahu, jumlah apel jadi 2 kali lipat tiap minggu. Tokoh wayang mana yang ada di ruang angkasa dan dihuni tata surya kita? Bima Sakti. Dava ditawan di sebuah menara setinggi 45 meter. Di dalam selnya nggak ada apapun kecuali gunting dan tali sepanjang 23 meter. Meski begitu, ketika penjaga datang mengecek esok paginya, mereka lihat Dava sudah berhasil lolos. Gimana dia melakukannya? Dia belah tali jadi 2. Lalu dia ikat kedua potongan tali untuk menyambungnya dan turun dengan aman ke tanah. Jenius kan? Di pinggiran kota ada rumah hantu. Sekelompok teman memutuskan untuk mengeceknya. Mereka pergi ke sana di malam hari. Tapi begitu sampai ke sana, salah satu dari mereka, Johnny, menolak masuk dan mencegah yang lain masuk. Tapi mereka cuma ngetawain dia, lalu masuk meninggalkan Johnny. Ada berbagai bunyi benturan mengerikan yang berasal dari rumah. Lalu semuanya senyap. Johnny nggak pernah bertemu teman-temannya itu lagi. Gimana Johnny tahu kalau ada masalah serius dengan rumah itu? Johnny sangat teliti. Dia lihat ada banyak jejak kaki menuju rumah, tapi nggak ada jejak kaki yang meninggalkan rumah itu. Ragil ada di kantornya saat keamanan menelepon, bilang kalau ada perampok dalam bangunan itu dan dia sedang mencoba melarikan diri. Ragil lari ke lift untuk keluar, tapi 2 lift tiba di saat yang sama. Di masing-masing lift ada lelaki yang kelihatan mencurigakan dan mungkin dia perampoknya.
Gimana Ragil tahu lift mana yang aman untuk dipakai? Lift yang naik. Jika perampok lagi berusaha keluar dari gedung, liftnya akan turun. Jadi Ragil harus memilih lift yang naik. Siap untuk menantang kecerdasanmu? Kamu bisa memecahkan teka-teki keren ini sendiri dan kemudian mengejutkan teman-temanmu di meja. Jangan ragu untuk menjeda video kalau kamu butuh lebih banyak waktu untuk berpikir. Baiklah, kami telah menyusun 6 koin ini khusus untukmu. Bisakah kamu mengubah bentuk ini menjadi segi 6 hanya dalam 3 langkah? Tunggu sebentar, ada syaratnya. Kamu hanya bisa menggeser 1 koin dan meletakkannya di tempat yang menyentuh 2 koin lainnya. Dan gak boleh mengganggu koin lain saat bergerak. Semoga berhasil. Bagaimana? Sudahkah kamu memecahkannya? Ini jawaban yang benar. Pindahkan 1, 2, dan 3. Voila! Segi 6 sempurna kita sudah siap. Kamu juga bisa menggunakan teka-teki ini secara terbalik untuk menantang temanmu loh. Ini teka-teki lain dengan bentuk segi 6. Tugasnya adalah menyusun koin-koin ini menjadi sebuah segitiga dengan hanya 4 langkah. Aturannya sama, setiap langkah harus terdiri dari menggeser 1 koin ke lokasi baru di mana koin tersebut menyentuh setidaknya 2 koin lainnya. Kamu siap? Yuk mulai! Inilah solusi yang tepat. Dan sekarang tantangannya adalah membuat tanda tambah dengan 5 koin secara vertikal dan 5 koin secara horizontal. Tapi kamu hanya bisa memindahkan 2 koin. Kedengarannya mustahil, tapi sebenarnya ada jalan keluarnya. Semoga berhasil. Kamu mungkin berpikir jumlah koin gak cukup untuk menyelesaikan tugas ini. Tapi kalau kita menaruh setumpuk 3 koin di tengah, itu menjadi sangat mungkin. Ajaib! Teka-teki berikutnya juga akan menguji kemampuanmu untuk berpikir di luar kebiasaan. 8 koin disusun dalam bentuk H. Tantangannya adalah memindahkan hanya 4 koin untuk membentuk huruf O. Masing-masing dari 4 koin harus selalu menyentuh 2 koin lainnya dalam bentuk tersebut dan gak boleh ada celah. Baiklah, mari kita lihat jawabannya. 1, 2, 3, dan 4. Ini jauh lebih mudah daripada yang terlihat. Butuh 10 koin untuk membangun segitiga ini. Bisakah kamu membalikannya dengan hanya memindahkan 3 koin? Pertama-tama, ambil koin paling atas ini dan pindahkan ke bawah. Dan sekarang naikkan 2 koin ini dan voila, segitiga itu terbalik. Ini dia teka-teki berikutnya. Bentuk persegi ini terdiri dari 9 koin. Tantangannya adalah mengubah persegi menjadi bentuk segitiga dengan hanya memindahkan 2 koin. Kamu bisa memindahkannya kemana saja, tapi kamu harus menggunakan semua 9 koin dalam bentuk akhir. Bisakah kamu menyelesaikannya? Siap untuk melihat jawabannya? Pindahkan saja 2 koin ini. Dan itu dia. Sudah merasa pusing? Tapi sebenarnya ada jawaban alternatif untuk teka-teki ini. Mau coba? Mari kita kembalikan koin-koin itu ke posisi awal dan pikirkan lagi. Inilah solusi kedua. Tugas berikutnya adalah memindahkan hanya 1 koin dan membuat 2 garis. Tiap baris harus terdiri dari 4 koin. Bisakah kamu melakukannya? Teka-teki ini butuh pemikiran yang gak konvensional, tapi jawabannya sederhana. Kamu hanya perlu meletakkan koin ini di sini dan kamu akan mendapatkannya. Mari kita lanjutkan dan mencoba memecahkan teka-teki berikutnya. Tugasnya adalah memindahkan hanya 3 koin untuk membalikkan seluruh bentuk.
Bisakah kamu melakukannya? Siap melihat solusinya? Langkah 1, pindahkan koin ini ke sini. Langkah 2, pindahkan koin ini ke sini. Dan terakhir, langkah 3. Teka-teki berikutnya akan membutuhkan beberapa alat peraga tambahan, 4 batang korek api. Dan sekarang mari kita lanjutkan dan letakkan koin di luar dengan memindahkan gak lebih dari 2 batang korek api. Tapi hati-hati, kamu harus membuat bentuk yang sama dengan yang kamu mulai. Hanya saja kali ini, koin harus berada di luar batang korek api yang sejajar. Cobalah untuk mengeksplorasi di luar ekspektasimu kalau ingin memecahkan misteri ini. Dan semoga berhasil. Nah, bagaimana? Ini solusinya. Geser batang korek api ini seperti ini. Dan letakkan yang satu ini di sini. Seorang miliarder ingin memperluas kolam renang di kebunnya dan meminta bantuanmu. Tapi ada 4 pohon ek tua di dekatnya, dan kamu nggak bisa memindahkannya. Bisakah kamu menambahkan 4 batang korek api dan mengatur ulang seluruh bentuknya untuk membuat kolam renang persegi yang baru? Inilah solusinya. Lebih mudah daripada kedengarannya ya. Mari kita lanjutkan dan lihat teka-teki berikutnya. Ini sebuah persegi. Setiap sisi dibuat dari 4 batang korek api. Tantangannya adalah menambahkan 10 batang korek api dan membagi persegi awal menjadi 4 area dengan ukuran dan bentuk yang sama. Bagaimana? Sudahkah kamu memecahkannya? Inilah jawaban yang benar. Korek api ini disusun menjadi bentuk bintang David. Tugasnya adalah menambahkan 12 batang korek api dan membuat 9 belah ketupat. Bisakah kamu melakukannya? Inilah solusi lengkapnya. Mari kita lihat teka-teki berikutnya. Ini sebuah persegi. Bisakah kamu memindahkan 1 batang korek api saja untuk membuat 6 persegi? Voila! 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terdapat 10 batang korek api yang ditempatkan pada 2 arah. 6 ditempatkan secara vertikal dan 5 secara horizontal. Tantangannya adalah memindahkan 1 batang korek api sehingga ada 6 batang korek api di kedua arah. Siap untuk melihat jawabannya? Letakkan saja batang korek api ini di sini. Kamu nggak perlu menjadi ahli matematika yang hebat untuk memecahkan teka-teki berikutnya. Tapi teka-teki ini bisa membuat otakmu berkeringat. 2 tambah 7 dikurang 2 ditambah 7 sama dengan 14. Bisakah kamu memindahkan hanya 1 batang korek api dan mengubah hasil akhirnya menjadi 30? Voila! Ada 7 batang korek api di atas meja. Tugasmu adalah menyusunnya sehingga masing-masing menyentuh yang lain. Bisakah kamu melakukannya? Gak ada yang bilang semua batang korek api harus rata pada permukaannya. Jadi, seperti inilah solusi yang benar jika dilihat dari atas. Kamu harus meletakkan batang korek api ke-7 secara vertikal di bagian tengah. Teka-teki berikutnya lebih sulit daripada yang terlihat. Ada 3 koin perak dan 2 koin emas di atas meja. Semuanya disusun berselang-seling dan tantangannya adalah mengatur ulang mereka ke posisi berikut untuk memisahkan emas dari perak hanya dalam 5 langkah. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Kamu hanya bisa memindahkan sepasang koin emas dan perak secara bersamaan. Mereka harus saling bersentuhan. Sebagai contoh, langkah ini boleh dilakukan.
tapi kamu nggak bisa melakukannya dengan cara ini. Siap untuk mencoba? Ingat, hanya 5 langkah. Kamu bisa menjeda video kalau kamu butuh waktu tambahan untuk berpikir. Yuk, mulai! Siap melihat solusinya? Langkah 1, pindahkan pasangan ini ke sini. Dan sekarang langkah 2, 3, 4, dan 5. Dan sekarang sambutlah teka-teki kita selanjutnya. Kamu akan butuh 5 batang korek api dan 1 koin untuk menunjukkannya pada temanmu. Tugasnya sederhana, buatlah koin tersebut masuk ke dalam rumah. Tapi kamu hanya bisa memindahkan 3 batang. Dan kamu nggak boleh menyentuh koinnya. Ayo mulai! Siap melihat solusinya? Langkah 1, pindahkan stik bagian bawah ke arah atas seperti ini. Langkah 2, pindahkan salah satu dinding seperti ini. Dan langkah 3, pindahkan stik bagian bawah ke arah atas seperti yang ditunjukkan. Dan begitulah hasilnya. Kerja yang bagus. Teka-teki berikutnya akan butuh 24 kepala korek api. Mereka tersusun dalam angka 58. Tantangannya adalah menghilangkan beberapa kepala korek api dan membuat angka yang kurang dari 58. Setidaknya 50. Bisakah kamu mengetahui jumlah minimum kepala korek api yang harus dihilangkan? Untuk memecahkan misteri ini, kamu harus mengambil setidaknya 2 kepala korek api. Dengan cara ini, kamu akan mendapatkan angka 5,9 yang sangat cocok dengan tugas tersebut. Berikutnya, inilah bentuk yang perlu kamu ubah. Tantangannya adalah menghilangkan hanya 2 batang korek api untuk mendapatkan 8 segitiga. Bisakah kamu melakukannya? Inilah solusinya. Siap untuk teka-teki berikutnya. Persamaan ini mengandung kesalahan yang jelas. 77 dikurangi 77 tidak sama dengan 77. Tapi kamu punya kesempatan untuk memperbaikinya dengan memindahkan 2 batang korek api. Bisakah kamu memperbaikinya? Inilah solusinya. Tantangan berikutnya adalah menempatkan 6 batang korek api untuk membagi persegi menjadi 4 bagian dengan luas yang sama dan bentuk yang sama dengan 1 koin di dalam setiap bagian. Mari kita tambahkan beberapa garis kisi untuk membuat tugas ini sedikit lebih mudah. Siap untuk melihat solusinya? Ini dia. Dengan 4 batang korek api, kamu bisa dengan mudah membagi persegi menjadi 4 bagian yang sama. Tapi kamu diberi 6 batang korek api dan tugasmu adalah memisahkan semua koin. Itulah sebabnya kamu harus menggunakan bentuk yang lebih canggih dan menempatkan batang korek api seperti ini. Dan kita mendapatkan 4 bagian yang sama dengan 1 koin di setiap bagiannya. Mari kita lanjutkan dan pecahkan beberapa teka-teki geometris. Berapa banyak segitiga yang kamu lihat dalam teka-teki gambar di bawah ini? Jawaban yang benar adalah 20. Bagaimana dengan gambar ini? Bisakah kamu menghitung jumlah segitiga yang benar? Terdapat 26 segitiga dalam gambar ini. Teka-teki berikutnya akan butuh waktu dan kesabaran. Bisakah kamu menghitung semua segitiga dalam kepingan salju? Jawaban yang benar adalah 56. Aku punya kepala dan ekor yang gak akan pernah bertemu. Memiliki terlalu banyak diriku selalu menyenangkan. Apakah aku? Jawaban yang benar adalah koin.
buah manakah yang juga merupakan burung dan manusia? Kiwi, ini adalah burung dan buah. Selain itu, kiwi adalah sebutan diri yang umum digunakan oleh warga Selandia Baru. Aku membantumu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Semakin banyak aku bekerja, semakin kecil aku tumbuh. Siapakah aku? Aku adalah sebatang sabun. Aku bisa terbang tapi nggak punya sayap. Aku bisa menangis tapi aku nggak punya mata. Kemanapun aku pergi, kegelapan mengikutiku. Apakah aku? Jawaban yang benar adalah awan. Aku punya cabang tapi nggak punya buah, batang atau daun. Apakah aku? Aku bank. Aku punya banyak gigi, tapi aku nggak bisa menggigit. Aku sering digunakan di pagi hari, tapi jarang di malam hari. Apakah aku? Jawaban yang benar adalah sisir. Setiap kali kamu melihatku, kamu bertepuk tangan untukku. Meskipun kamu membenciku, kamu lebih memilih aku daripada istriku. Siapakah aku? Aku adalah seekor nyamuk. Aku adalah sebuah kata yang terdiri dari 5 huruf. 2 huruf pertamaku menunjukkan siapa aku. 3 huruf pertamaku digunakan untuk menyembuhkan penyakit. 3 huruf terakhirku yang dibalik menunjukkan seorang pria muda. Huruf keempat, ketiga, dan keduaku secara berurutan adalah minuman buah. Kalau berhasil menebak siapa aku, kamu pasti bangga. Siapakah aku? Aku adalah medal atau medali. 2 di bedroom, 1 di house, tapi nggak ada di kitchen. Apakah aku? Jawaban yang benar adalah huruf O. Katakanlah kamu adalah seorang guru matematika dan muridmu memberitahu kamu bahwa menghilangkan 1 dari 11 membuatnya menjadi 10 dan menghilangkan 1 dari 9 akan menghasilkan 10. Apakah muridmu salah? Tidak juga. Jawaban ini dimungkinkan ketika kamu menggunakan angka Romawi. 9 sama dengan 1x, 10 sama dengan x, 11 sama dengan x1. Dengan cara ini, dengan menghilangkan 1 dari 9, kamu mendapatkan 10. Dan dengan menghilangkan 1 dari 11, hasilnya adalah 10 lagi. Sudah menjadi fakta umum bahwa tahun baru jatuh seminggu setelah Natal. Dan oleh karena itu, ia jatuh pada hari yang sama dengan Natal. Namun hal ini nggak akan terjadi pada tahun 2050. Pada tahun 2050, Natal akan jatuh pada hari Minggu, sedangkan tahun baru akan jatuh pada hari Sabtu. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk memecahkan misteri ini, kita harus membaca pertanyaan ini dengan sangat hati-hati. Tahun baru memang jatuh setelah Natal, tapi itu terjadi di 2 tahun yang berbeda. Pertanyaannya diajukan pada tahun 2050, jadi akan ada 51 minggu dan 2 hari di antaranya karena tahun baru akan muncul pada 1 Januari 2050 dan Natal akan terjadi pada tanggal 25 Desember 2050. Lihatlah gambar ini. Bisakah kamu mengetahui apa yang salah di sini?
Ini semua tentang waktu. Menurut jam, matahari terbenam nggak bisa terjadi pada jam ini. Bagaimana dengan gambar ini? Bisakah kamu menemukan sesuatu yang janggal? Min dan Max berada di sisi yang salah. Mari kita lihat halte bus ini. Bisakah kamu menemukan detail yang aneh? Bus ini nggak punya kaca spion atau wiper kaca depan. Burung gagak terbang di langit, satu di depan dan dua di belakang. Satu di belakang dan dua di depan, satu di antara 2 dan 3 berturut-turut. Bisakah kamu menghitung jumlah pasti burung gagak tersebut? Tiga, mereka bergerak satu demi satu. Barista harus mengisi 2 karung dengan kopi dari karung lain dengan ukuran yang sama. Bisakah kamu menemukan cara untuk melakukannya? Mudah! Taruh kantong-kantong kosong ke dalam satu sama lain, lalu isi dengan kopi. 2 orang ibu dan 2 orang anak perempuan memasuki sebuah kedai kopi dan memesan 3 buah cappuccino. Masing-masing mendapat 1. Gimana mungkin? Mereka adalah seorang nenek, seorang anak perempuan, dan seorang cucu perempuan. Bisakah kamu menulis angka yang terdiri dari 11 ribuan, 11 ratusan, dan 11 digit? Banyak orang mengira itu adalah 111, 111. Namun pada kenyataannya 12, 111. Komputer Rachel rusak, tapi dia harus melakukan pekerjaan yang mendesak. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan laptop suaminya, tapi sayangnya suaminya telah mengubah kata sandinya. Untungnya Rachel menemukan sebuah catatan dengan petunjuk di dekatnya. Dia memasukkan kodenya, tapi nggak berhasil. Bisakah kamu membantunya memecahkan kata sandinya? Untuk memecahkan teka-teki ini, Rachel harus mengganti setiap huruf dengan huruf sebelumnya dalam alfabet. S berarti R, B berarti A, D harus diganti dengan C, dan seterusnya. Dan kata sandi terakhirnya adalah Rachel. Manis sekali! Peter, Jenny, dan Timothy terperangkap dalam 3 kurungan terpisah. Ada bahan peledak di dalam kurungan Peter, kurungan Jenny diisi dengan gas beracun, dan kurungan Timothy dilapisi dengan es. Bisakah kamu menebak siapa yang punya lebih banyak kesempatan untuk bertahan hidup? Timothy, ini hanya es, jadi akan segera mencair. Timothy nggak akan sempat membeku. Gerald berusia 100 tahun dan beberapa bulan, tapi dia hanya berulang tahun sebanyak 25 kali sepanjang hidupnya. Gimana ini bisa terjadi? Pria ini lahir pada tanggal 29 Februari, jadi hari ulang tahunnya hanya terjadi setiap 4 tahun sekali. Polisi mengetahui beberapa penjahat akan meninggalkan kota dengan kereta api pagi ini. Petugas keamanan di stasiun kereta api menahan 4 orang yang mencurigakan dan memeriksa barang bawaan mereka. Bisakah kamu membantu mereka mencari tahu siapa yang nggak bersalah? Pria ini membawa pasta gigi tanpa sikat gigi, orang yang buta membawa senter, dan kenapa juga seorang pria botak butuh sebotol sampo? Sepertinya hanya pria yang di sebelah kiri yang bukan penjahat. Burung-burung hinggap di setiap pohon, yang satu nggak mendapat tempat, tapi ketika 2 ekor hinggap di masing-masing pohon, 1 pohon kosong. Bisakah kamu menghitung jumlah burung dan pohon? 4 burung dan 3 pohon.
Seorang petani punya 350 buah jeruk. Tantangannya adalah membaginya menjadi 3 tumpukan, sehingga satu tumpukan akan menjadi 4 kali lebih kecil dari yang terbesar. Dan tumpukan lainnya 2 kali lebih kecil dari yang terbesar. Berapa banyak apel yang ada di setiap tumpukan? Nol. Petani itu memiliki 350 jeruk, bukan apel. David mengundang teman-temannya untuk menghabiskan akhir pekan di rumahnya. Mereka datang dan bersenang-senang. Sayangnya badai dahsyat terjadi sehari sebelum mereka pergi. Hujan turun deras dan angin kencang menumbangkan pepohonan, merobohkan kabel listrik, dan menyebabkan pemadaman listrik di mana-mana. Keesokan paginya cuaca menjadi lebih baik, tapi David menemukan arloji emasnya hilang. Arloji itu adalah hadiah yang sangat mahal dari kakeknya. David mengajukan satu pertanyaan kepada semua temannya. Aku nggak bisa menemukan satu hal yang sangat penting bagiku. Bisakah kalian ceritakan apa yang kalian lakukan kemarin? Monica bilang, aku menghabiskan sebagian besar waktu di kamar untuk belajar. Mike bilang, Aku berlatih gitar listrik di garasi. dan Mia bilang, aku bahkan nggak tahu seperti apa bentuk arlojimu. Setelah mendengar jawaban mereka, David tahu dengan pasti siapa yang berbohong. Bisakah kamu mengetahuinya? Ada pemadaman listrik, itu berarti Mike nggak bisa memainkan gitar listrik. Selain itu, David nggak bilang kalau barang penting itu adalah arloji. Gimana Mia tahu? Oleh karena itu, Mike dan Mia yang mencuri jam tangan itu. Bisakah kamu membuat kotak dengan menggerakkan satu batang korek api saja? Kamu harus berpikir kreatif untuk memecahkan teka-teki ini. Inilah solusinya. Kotak ini kecil tapi masih sesuai dengan tugasnya. Rob menjalankan sebuah restoran. Dia punya 4 barel kombucha yang sangat bagus. Dia menyimpannya untuk pesta ulang tahun yang akan datang, yang akan dimulai dalam 24 jam. Rob memasuki ruang penyimpanan dan melihat sebuah catatan di dekat tong tertulis, Aku menaruh mantra ajaib di salah satu tong. Siapapun yang meminum kombucha dari sana akan berubah menjadi putri duyung dalam 10 jam. Semoga berhasil. Untungnya Rob punya seorang teman, Shelly, yang bermimpi menjadi putri duyung. Rob memutuskan untuk menguji kombucha pada Shelly sebelum pesta dimulai. Bisakah kamu menemukan cara untuk memeriksa 4 barel dalam 24 jam? Rob harus memberikan Shelly kombucha dari tong pertama dengan segera, kemudian kombucha dari tong kedua 1 jam kemudian, dan minuman ketiga 2 jam kemudian. Kalau Shelly berubah menjadi putri duyung dalam 10 jam, itu berarti tong pertama sudah habis. Kalau dia berubah dalam 11 jam, tong kedua lah yang harus disalahkan. Dan kalau dia menjadi putri duyung dalam 12 jam, itu adalah tong ketiga. Tapi kalau Shelly tetap sama, barrel keempat yang dimantrai. Seorang manajer toko komputer menelpon polisi dan berteriak, Tolong, tokoku telah dirampok. para petugas segera tiba di tempat itu. Namun mereka nggak bisa melihat siapapun dan tiba-tiba mereka mendengar seseorang menggedor pintu di sudut toko. Mereka membukanya dan melihat seorang wanita yang gelisah. Itu adalah sang manajer. Seseorang mengunciku di ruang penyimpanan. Itu pasti salah satu asisten toko. Petugas polisi meminta wanita itu untuk memanggil karyawannya untuk diinterogasi. Manajer bilang, tunggu sebentar, aku nggak bisa menemukan ponselku. Oh, ada di sebelah sini. Wanita itu bahkan belum sempat menelpon sebelum petugas menangkapnya. Kenapa? Dia terkunci di dalam ruangan dan ponselnya tergeletak di atas meja. Gimana dia bisa menelpon polisi? Di manakah hari Jumat muncul sebelum hari Kamis? Luangkan waktumu untuk memikirkannya ya. Hari Jumat selalu muncul sebelum hari Kamis dalam kamus.
Nina menyelinap keluar rumah pada larut malam untuk menemui pacar rahasianya. Dia pikir dia sudah sangat hati-hati dan diam-diam, tapi semua teman sekamar Nina tahu tentang rencananya. Mereka juga tahu Nina akan kembali pada tengah malam. Lalu mereka memutuskan untuk bertaruh. Orang yang pertama kali melihat Nina ketika dia mulai memanjat pagar akan menjadi pemenangnya. Orang tersebut akan bebas dari pekerjaan rumah selama 1 bulan. Agar nggak tertidur, Bella memutar serial favoritnya. Norah pergi ke dapur untuk membuat makanan ringan untuk semua orang. Wendy duduk di ruang tamu dengan sebuah buku. Dan akhirnya Kelly pergi ke kamar tidurnya dan mulai bermeditasi. Siapa yang akan menjadi orang pertama yang menemukan Nina ketika saatnya tiba? Kelly, matanya akan terbiasa dengan kegelapan dan dia akan melihat lebih baik daripada yang lain. Lily adalah seorang koki kue yang keren. Dia telah bekerja keras di dapur sepanjang malam untuk membuat kue pernikahan yang istimewa. Akhirnya kue itu pun siap. Lily menaruhnya di kulkas dan pergi keluar rumah untuk beristirahat. 15 menit kemudian dia kembali dan hampir pingsan. Ada monster yang telah merusak mahakaryanya. Lily menanyai 3 orang yang dicurigai. Diana sang barista bilang, "Aku membuka kulkas sejam yang lalu untuk mengambil sekotak susu kedelai. Kuemu baik-baik saja." Paul, manajer toko roti, bilang, Aku nggak menyentuh kue itu. Aku sedang berbicara di telepon dengan klien kita. Dan Will, petugas kebersihan, bilang, Aku masuk ke dapur 5 menit yang lalu dan melihat ada coklat di lantai dekat kulkas. Aku membukanya dan melihat kue yang rusak. Tapi itu bukan aku. siapa yang berbohong? Diana, 1 jam yang lalu kuenya belum selesai, jadi dia nggak bisa melihatnya di kulkas lah. Mary memarkir mobilnya di dekat toko favoritnya. Bisakah kamu melihat sesuatu yang aneh di sini? Lihatlah pantulan di jendela. Warna mobilnya nggak sesuai dengan kenyataan. Sebuah kota kecil menyelenggarakan festival musim dingin dengan kompetisi patung es. 3 patung terbaik berhasil mencapai final. Pesta berjalan lancar dan semua orang bersenang-senang. Oh tidak, seseorang menaburi patung-patung itu dengan garam. Patung-patung itu kehilangan bentuknya dan hancur berantakan. Sheriff setempat menginterogasi 3 orang tersangka. Brian bilang, Aku nggak melakukannya. Aku terlalu sibuk membuat boneka salju. Gemma bilang, aku berada jauh dari patung-patung itu, bersuah foto dengan nenekku di dekat ruang makan. Lihat aja sendiri kalau kamu nggak percaya. Dan Dan bilang, Aku yakin pelakunya adalah Brian. Patung yang menang dibuat oleh mantan pacarnya. Mereka nggak akur. setelah mendengar apa yang mereka katakan, Sheriff tahu pasti siapa yang bersalah. Bagaimana denganmu? Lihatlah swafoto Gemma bersama nenek. Ada tempat garam besar di atas meja pada gambar pertama. Pada selfie kedua, tempat garam yang sama nggak ada. Benda itu tersembunyi di saku jaket Gemma. Dia menyelundupkan garam dan merusak patung. Amy mengunjungi sebuah kota yang nggak dikenalnya. Dia melihat 4 makhluk ajaib di daerah ini dan ketakutan. Bisakah kamu melihat mereka juga? Lihatlah pohon ini. Ini adalah siluman kayu, ada kadar transparan yang merayap di gedung pencakar langit. Selain itu, ada leprechaun yang bersembunyi di semak-semak bunga, dan ada peri yang mengemudikan taksi ini. Diana pulang kerja dan menemukan seseorang telah memecahkan teko antiknya di dapur. Dia sangat marah dan menginterogasi 3 orang tersangka. Pembantu rumah tangga bilang, aku membersihkan lantai 2 sepanjang hari. Aku bahkan gak masuk ke dapur hari ini. Tukang kebun bilang, Aku memetik bunga lili di kebun pagi hari. Aku hanya masuk ke dapur sekali untuk menaruh bunga segar di dalam vas. Teko itu baik-baik saja. dan si juru masak bilang, Aku sedang menyiapkan makan malam di dapur. Lalu aku pergi ke kamar mandi untuk melepas ragam. Ketika aku kembali ke dapur, teko itu sudah pecah. siapa yang berbohong?
tukang kebun. Lihat tuh bunga-bunga di dalam vas, nggak terlihat segar sama sekali. Bob dulunya adalah seorang petani di negara lain. Dia memelihara ayam. Segalanya berjalan dengan baik dan dia menghasilkan banyak uang. Namun kemudian dia membeli peternakan yang lebih besar di negara lain dan pindah ke sana. Gak lama kemudian Bob mengetahui banjir sangat sering terjadi di daerah ini. Tapi dia nggak menyerah dan memutuskan untuk beternak bebek. Kenapa? Bebek bisa berenang, jadi banjir nggak terlalu berbahaya bagi mereka. Berikut ini adalah 3 korek api. Bisakah kamu membuat angka 6 tanpa mematahkannya menjadi beberapa bagian? Siapa bilang angkanya harus standar 6? Korek api ini membentuk angka Romawi 3 yang sempurna. Jadi yang harus kamu lakukan adalah mendekatkan bagian bawah 2 korek api pertama satu sama lain dan kamu akan mendapatkan angka Romawi 6. Kamu punya 2 jam pasir 7 menit dan jam pasir 11 menit. Dengan hanya menggunakan 2 jam pasir ini, bagaimanakah cara kamu mengukur 15 menit? Langkah pertama, mulai kedua jam pasir pada saat yang sama. Langkah kedua, tunggu sampai jam pasir 7 menit habis. 7 menit telah berlalu, mari kita lanjutkan ke langkah 3. Mulai ulang jam pasir 7 menit, pada saat ini jam pasir 11 menit akan punya sisa waktu 4 menit. Segera setelah waktu pada jam pasir 11 menit habis, balikan jam pasir 7 menit. Pada titik ini waktu 11 menit sudah berlalu. Setelah membalikan jam pasir 7 menit, sekarang jam pasir akan menyisakan 4 menit untuk waktu habis. Setelah 4 menit ini habis, total waktu akan menjadi 15 menit. Bersiaplah untuk kompetisi teka-teki yang sulit namun sangat seru. Ambil apapun yang bisa membantu mengaktifkan kemampuan logikamu. Kaca pembesar, topi pemburu rusa, atau buku catatan. Yuk mulai! Mari pemanasan dengan yang mudah. Bisakah kamu menemukan vampir di antara emoji ini? Ini dia. Serem. Bagaimana dengan kerumunan orang ini? Bisakah kamu menemukan vampir yang bersembunyi di antara mereka? Gadis ini, lihat betapa tajam giginya. Dan satu teka-teki lagi untukmu. Siapakah di antara orang-orang ini yang merupakan vampir? Lihat bekas taring di leher pria itu. Dia digigit dan telah berubah menjadi vampir. Stephen ditemukan gak sadarkan diri di ruang tamunya pada Minggu malam. Seseorang telah memukul kepalanya. Pria itu dilarikan ke rumah sakit sementara polisi mulai menginterogasi para tersangka. Ada 3 orang, mantan istri Stephen, tetangganya, dan adik laki-lakinya. Mantan istri Stephen bilang dia berjalan-jalan di taman dengan keponakannya yang masih kecil sepanjang hari. Tetangga Stephen bilang dia ingin pergi berkencan dengan pacarnya, tapi karena hujan turun dengan deras, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah. Dan adik laki-laki Stephen bilang dia sedang bekerja menyelesaikan sebuah proyek besar. Proyek itu sangat penting sehingga dia harus bekerja bahkan di akhir pekan. Polisi menemukan siapa penyerang itu dengan cepat. Bisakah kamu menemukannya juga? Penyerangnya adalah mantan istri Stephen. Hujan turun deras sepanjang hari. Siapa yang mau berjalan-jalan di taman dengan anak kecil dalam cuaca seperti itu? Seorang penjahat menculik temanmu dan mengikatnya di pohon. Seekor anjing besar yang ganas menjaga pohon ini. Kamu harus menyelamatkan temanmu di malam hari. Namun saat kamu datang ke tempat itu, kamu hanya membawa sepotong daging. Daging itu nggak cukup besar untuk mengalihkan perhatian anjing itu selama 3 menit yang kamu butuhkan untuk memotong tali dan membantu temanmu melarikan diri. Bagaimana kamu memecahkan masalah ini?
Potong daging menjadi potongan-potongan kecil dan lemparkan ke seluruh taman. Dan selagi anjingnya teralihkan, bebaskan temanmu. Suatu hari, Amy pergi berkencan dengan pacarnya, Joe, ke sebuah restoran yang bagus. Joe memberinya bunga dan permen. Mereka makan dengan lahap dan menikmati kencan tersebut. Namun di pagi harinya, Amy terbangun dengan reaksi alergi yang parah. Dia pergi ke rumah sakit dan diberitahu bahwa dia telah diracuni. Namun untuk mengetahui obat penawar apa yang dibutuhkan Amy, sangat penting untuk memahami sumber racunnya. Detektif yang diundang untuk menyelidiki kasus ini menanyai semua orang yang bisa meracuni gadis itu. Pacarnya, juru masak, dan teman Amy, Cindy. Joe bilang mereka makan makanan yang sama di restoran tersebut. Si juru masak bilang dia membawakan pizza untuk Amy dan pizza itu baru saja dibuat. Dan Cindy bilang dia mengira pacar Amy telah meracuninya. Dia menambahkan pacarnya menanyakan bunga apa yang disukai Amy untuk mendapatkan kepercayaan Amy. Sudahkah kamu tahu siapa yang meracuni gadis itu? Pelakunya Cindy. Perhatikan buku di atas mejanya. Buku itu tentang bunga beracun. Dia menyarankan Joe untuk memberi Amy bunga yang akan menyebabkan masalah kesehatan. Sebuah perusahaan menyelenggarakan permainan taruhan di mana satu kelereng merah dan satu kelereng biru ditempatkan di sebuah kotak gelap. Kalau pemain memilih kelereng biru, perusahaan harus membayar mereka $5.000. Namun kalau pemain salah menebak, mereka harus membayar perusahaan $100. Perusahaan tersebut melakukan kecurangan dengan selalu memasukkan 2 kelereng merah ke dalam kotak, bukannya 1 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Tapi gak ada yang bisa membuktikannya. Mark mengamati orang-orang yang kalah satu demi satu. Lalu dia ikut serta dalam permainan dan menang. Bagaimana dia melakukannya? Pria itu mengambil sebuah kelereng dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa menunjukkannya kepada orang lain. Kelereng yang tersisa berwarna merah. Menurut aturan, itu berarti kelereng Mark berwarna biru. Perusahaan harus membayar uangnya. Sekarang, kamu harus mencurahkan perhatian pada setiap detail kecil. Bisakah kamu mengetahui anjing siapa itu? Lihatlah pria yang mengenakan jaket merah itu. Lihat tali yang dipegangnya. Itu cocok dengan kalung anjingnya. Jadi, kemungkinan besar dialah pemiliknya. Burung beo ini berhasil menyelinap kabur dari pemiliknya. Dan sekarang, dokter hewan sedang mencarinya. Bisakah kamu mengetahui burung siapa ini? Pemiliknya adalah wanita yang duduk di sofa. Ada sangkar di belakangnya. Ruang tunggu lain di dokter hewan. Dan kucing swing siapa yang lucu ini? Lihat pria yang sedang menunggu dokter untuk membawa pulang hewan peliharaannya. Dia dikelilingi banyak hewan berbulu dan gak bisa berhenti bersin. Dia pasti alergi terhadap bulu. Itulah sebabnya dia memelihara kucing Swings. Dan kuda siapa ini? Lihat gadis yang sedang mengantre itu. Dia satu-satunya yang mengenakan sepatu berkuda. Dia pasti pemiliknya. Anak-anak ini tampak ketakutan. Gak heran, kamu lihat tikus putih yang melesat di sekeliling ruang kelas? Tikus itu milik siapa? Itu milik gadis yang sedang memeriksa ranselnya. Kamu bisa melihat sebuah kandang dan beberapa makanan hewan pengerat di dalamnya. Oh, lihat si manis ini. Menurutmu, babi mini ini milik siapa? Orang ini adalah pemiliknya. Pakaiannya sangat cocok dengan sial yang dikenakan babi itu. Manisnya. Dan landak siapa ini?
Wanita ini adalah pemiliknya. Dia mengenakan sarung tangan khusus untuk menangani hewan tersebut. Dan milik siapakah anjing Puck yang sangat menggemaskan ini? Pemiliknya adalah pria ini. Kalau kamu memperhatikan dengan seksama, kamu akan melihat tato anjing Puck di kakinya. Lily pulang ke rumah dan melihat vas kesayangannya pecah. Dengan sangat kesal dia berseru, "Apa yang terjadi pada vasku?" Suaminya, Sam, menjelaskan sekitar jam makan siang. Dia mendengar suara benturan keras dari kamar tidur mereka. Dia bergegas ke sana dan melihat vas mahal Lily telah pecah dan seorang perampok melarikan diri. Sam mengikuti pria itu keluar, tapi kacamatanya berkabut karena cuaca yang dingin. Itulah sebabnya dia nggak melihat pria itu. Lily menelepon polisi, tapi setelah petugas polisi mendengar keseluruhan cerita, mereka menolak untuk menyelidiki kasus ini. Kenapa? Kacamata akan berkabut saat kamu memasuki tempat yang hangat, bukan sebaliknya. Sam mengarang cerita ini karena takut mengakui dialah yang memecahkan vas tersebut. Suami Emma, Liam, tahu bahwa istrinya bermimpi untuk pergi ke sebuah situs arkeologi. Suatu hari, dia memberitahu Liam tentang kesempatan yang sempurna. Ada sebuah situs terpencil yang siap untuk digali, tapi nggak ada koneksi internet atau jaringan di sana. Dia harus berkemah di dalam tenda tanpa fasilitas modern. Tapi, karena dia sangat bersemangat dengan perjalanan ini, Liam siap menunggunya di rumah. 2 hari kemudian, Liam menerima pesan dan foto dari Emma. Pria itu sangat marah. Dia menyadari Emma telah berbohong tentang semuanya. Bagaimana dia bisa tahu? Sebelum berangkat, Emma memberitahu suaminya gak ada koneksi internet atau sinyal ponsel di sana. Lalu bagaimana dia bisa mengirimkan foto itu kepadanya? Beberapa pekerja bank mengunjungi kantin di gedung kantor mereka. Karena hari itu adalah hari teka-teki, Matthew, Isaac, dan Wyatt disuguhi teh, sementara Hunter, Christian, dan Nathan minum kopi. Minuman apa yang didapat Aaron? Aaron minum teh karena ada huruf double dalam namanya. Seorang pria dengan perban di kepalanya mendatangi kantor polisi. Aku sedang mencari tumpangan ketika sebuah mobil berhenti. Pengemudinya memintaku untuk memeriksa apakah salah satu bannya kempes. Aku membungkuk untuk melihat dan dia memukul kepalaku. Ketika tersadar kembali, ternyata dia telah mengambil semua uang dan ponselku. Aku hanya ingat pria itu punya mobil besar, alis besar, dan berkumis. Gak lama kemudian, polisi mendapatkan tersangka. Mereka menemukannya di sebuah kafe. Tapi pria itu bilang itu bukan dia. Dia mengganti ban mobilnya 2 minggu yang lalu. Dan sejak saat itu, mobilnya diparkir di dekat kafe. Tapi detektif segera menyadari bahwa pria itu berbohong. Bagaimana? Ada tanda dilarang parkir di dekat kafe. Gak ada mobil yang boleh parkir di sana selama 2 minggu. Isabella berdiri di belakang Mia, tapi pada saat yang sama, Mia juga berdiri di belakang Isabella. Bagaimana mungkin? Gadis-gadis itu berdiri dengan punggung saling membelakangi. Burett adalah seorang bos besar di sebuah perusahaan besar. Baru-baru ini dia mempekerjakan beberapa karyawan baru. Suatu hari, asistennya sedang mengisi dokumen mereka dan menemukan sesuatu yang aneh. Dia memberitahu Burett salah satu karyawan baru tampaknya punya dokumen palsu. Namun, sang bos terburu-buru dan bilang kepada asistennya, dia akan memeriksa dokumen-dokumen tersebut keesokan harinya. Namun, keesokan harinya, Burett mendapati asistennya berada di rumah sakit dalam keadaan pingsan. Seseorang telah menyerangnya dalam perjalanan ke tempat kerja. Burett bergegas memeriksa dokumen-dokumen karyawan baru. Lihatlah dan coba cari tahu kartu identitas mana yang palsu. Kartu identitas ini mengklaim bahwa Edward berusia 34 tahun. Namun, pria yang menggunakan dokumen ini jauh lebih tua.
Hari itu adalah hari yang sangat panas. Petugas polisi Black sedang berkendara di sepanjang jalan pedesaan. Tiba-tiba dia melihat seorang mencari tumpangan di sisi jalan dan berhenti untuk memberikan tumpangan. Pria itu menjelaskan dia telah menunggu seseorang untuk menjemputnya selama lebih dari 2 jam dan menawarkan es krim kepada petugas tersebut. Black menolak dan bertanya kepada pria itu tentang sekelompok penjahat yang baru saja merampok toko perhiasan. Si penumpang berseru, "Aku baru saja melihat sebuah mobil merah melaju kencang melewatiku, pasti itu para perampok. Tapi mereka melaju ke arah yang berlawanan. Kita harus berbalik arah." Black nggak mempercayainya dan membawanya ke kantor polisi. Bagaimana petugas polisi itu mengetahui penumpang itu adalah seorang penjahat? Kalau si penumpang memang telah berdiri di pinggir jalan selama 2 jam, es krimnya pasti sudah meleleh. Jadi dia berbohong untuk menuntun Black ke arah yang salah. Oliver memikirkan salah satu dari 3 angka, 1, 2, atau 3. Charlotte hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan kepadanya untuk mengetahui angka yang mana. Oliver hanya bisa menjawab pertanyaannya dengan tidak, ya, dan aku nggak bisa mengatakannya. Pertanyaannya, apa yang harus ditanyakan Charlotte? Aku bisa bilang, aku memikirkan nomor 1 atau 2. Apakah angkamu lebih besar dari angkaku? Kalau Oliver menjawab ya, itu berarti dia telah memilih 3. Kalau dia menjawab aku nggak bisa mengatakannya, angka yang dia pikirkan adalah 2. Dan kalau dia bilang tidak, angkanya adalah 1. Beberapa orang diminta untuk melangkahi pensil yang tergeletak di lantai, tapi nggak ada satupun dari mereka yang berhasil melakukannya. Kenapa? Pensil ditempatkan di dekat dinding. Siapa yang nggak suka teka-teki rebus? Itu seru loh, dan aku punya beberapa teka-teki yang rumit untukmu. Selamat menikmati. Apa artinya? Artinya misunderstood atau salah paham. Coba pecahkan yang satu ini. Jadi ada pot dan 8 huruf O. Semua itu akan membentuk potatoes atau kentang. Dan bagaimana dengan yang satu ini? Artinya adalah high five atau toss. Petunjuk kecil. Susunan huruf-huruf ini penting. Teka-teki rebus ini berarti hurry up atau cepatlah. Dan satu lagi teka-teki untukmu. Apa artinya? Artinya a friend in need atau teman yang ada saat dibutuhkan. Seorang vampir yang kelaparan mengikutimu di jalan yang sepi pada suatu malam yang gelap. Tiba-tiba, kamu melihat sebuah rumah dengan pintu terbuka dan bersembunyi di sana. Vampir tersebut gak bisa masuk ke tempatmu berlindung, tapi dia menunggu di luar dengan sabar. Namun, kamu masih punya sedikit harapan. Ada 3 terowongan yang mengarah keluar dari rumah tersebut. Namun, di dalam terowongan pertama terdapat lava cair. Dinding terowongan kedua terus menutup setiap 10 detik, menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Dan lantai terowongan ketiga runtuh setiap 5 detik, membuat semua yang ada di atasnya jatuh ke dalam jurang. Apa yang harus kamu lakukan? Tunggulah sampai pagi. Vampir nggak tahan dengan cahaya matahari dan pengejarmu akan meninggalkanmu sendirian.